Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga kewajiban yang lain, yakni hadirnya kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang wajib meskipun hanyalah sebentar, meskipun hanyalah sedikit, ini keutamaannya tidak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah sebanyak apapun. Salat subuh meskipun hanyalah 2 rakaat, ini memiliki pahala yang luar biasa. Kalau yang qabliyah subuh saja, 2 rakaat sebelum subuh saja, Rasul katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, padahal itu adalah sunnah. Apalagi yang wajib, tentunya lebih besar lagi, pahala yang tidak terhingga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat dari salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang sunnah, 2 rakaat sebelum subuh dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi yang wajib. Dan tentunya amalan wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah sebanyak apapun. Demikian pula duduknya kita di majelis ini juga merupakan salah satu bentuk melaksanakan kewajiban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu itu adalah fariidah, perkara yang fardu, kewajiban bagi setiap orang muslim. Sehingga meskipun duduknya seseorang di majelis ilmu hanyalah mempelajari 1 ayat dari kitabullah itu, ini masih lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Meskipun hanyalah membahas 1 pembahasan ilmu saja, ini lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ini sering kita sampaikan hadisnya ya, terkait dengan keutamaan majlis ilmu. Rasul menyatakan, "La an taghduwa fata'lama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar meskipun hanyalah 1 ayat dari kitabullah,
lebih baik daripada salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Wala an taghdwa fata'lama baban min al-'ilmi 'umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alf rak'atin. Sungguh jika engkau pergi dalam rangka untuk belajar, meskipun hanyalah satu pembahasan ilmu saja, baik itu ilmu yang bisa langsung diamalkan maupun ilmu yang belum bisa langsung diamalkan, Rasul menyatakan khairun laka min an tusalliya alf rak'atin. Itu masih lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ini luar biasa dari keutamaan duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk belajar ilmu agama, belajar ayat-ayat Allah Al-Quran, belajar hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, ketika seseorang diberikan oleh Allah kekuatan, waktu, kesempatan untuk bisa melaksanakan salat sunnah, untuk bisa bangun melaksanakan salat tahajud, salat witir, untuk bisa salat duha, untuk bisa salat rawatib, maka ini nikmat yang sangat besar. Tapi lebih besar daripada nikmat itu adalah nikmat ketika seorang itu diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Berarti kan Allah memberikan kepadanya nikmat untuk bisa menunaikan kewajiban yang pahalanya itu tidak kalah dengan salat-salat sunnah yang telah kita sebutkan tadi. Tidak kalah besarnya pahala seorang hadir di majelis ilmu dengan salat tahajud, dengan salat witir, dengan salat duha, dengan salat rawatib, dan salat-salat sunnah yang lain. Sehingga nikmat yang sangat besar yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita, nikmat berupa kesempatan bisa hadir di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Dahjani hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan tentang Al-Hathu ala talqinil mauta la ilaha illallah. Anjuran untuk mentalqin orang yang sedang dihadiri oleh sakaratul maut dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Anjuran untuk mentalqin. Mentalqin itu adalah mendikte, ya, membimbing untuk mengucapkan sesuatu, namanya talqin. Ya. Mencontohkan seseorang untuk mengucapkan sesuatu. Kalau dalam bahasa sekolahnya kan didikte, ya. Yani dicontohkan ucapan-ucapan tertentu, namanya talqin. Dan yang dianjurkan bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit ketika sakitnya sudah parah, mungkin nafasnya sudah 1-2 saja, nafasnya sudah tersengal-sengal, maka ini kan tanda-tanda ajal sudah dekat. Meskipun kita nggak tahu namanya ajal, kan rahasia. Tapi ini suatu tanda-tanda yang berat, ini nafasnya sudah berat. Maka tidak ada kalimat lain yang lebih pantas untuk kita ucapkan kepada orang tersebut selain kalimatut tauhid la ilaha illallah. Tuntun orang itu untuk mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Harapannya nanti kalau orang tersebut wafat setelah mengucapkan kalimatut tauhid, maka jaminan surga untuknya. Rasul bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Ini jaminan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul 20, hadits yang ke-20. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqin la ilaha illallah. Talqinlah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian
orang-orang yang sedang kedatangan sakaratul maut di antara kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha di antaranya adalah al-amru bitalqin man nazala bihil maut la ilaha illallah. Di hadis ini ada bentuk perintah. Perintah untuk mentalqin orang yang sedang kedatangan sakaratul maut dengan kalimatut tauhid, dengan la ilaha illallah. Wa hadha yadullu ala fadliha. Maka ini menunjukkan keutamaan dari kalimatut tauhid. Lidzalika jaa fil hadits sahih, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al jannah. Oleh karena ini datanglah hadis yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini dengan kalimatut tauhid, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Rasul katakan dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Wa yakfi idza qalaha al-muhtadhar marratan wahidah wa la yukarriru alayhi illa an yatakallama ba'dahu bi kalamin akhar fayu'adu alaih. Dan cukup apabila orang yang sedang dihadiri oleh sakaratul maut sudah mengucapkan satu kali kalimat tauhid, ini sudah cukup, tidak perlu diulangi lagi. Kecuali kalau dia berbicara setelahnya perkataan yang lainnya selain kalimat tauhid, maka kita ulang lagi, diminta untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, ini adab. Jadi jangan, kalau sudah mengucapkan sudah, jangan berulang-ulang. Sudah cukup sekali. Kemudian setelah itu jangan diajak ngobrol yang lainnya. Sudah, biar dia istirahat. Ya, kalau memang dia masih Allah Subhanahu wa taala berikan umur dengan istirahat, mudah-mudahan nanti akan meringankan beban beratnya itu. Ya. Dan ketika Allah takdirkan dia wafat setelah dia mengucapkan kalimat tauhid, maka ini termasuk di antara tanda husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik dari orang tersebut. Jaminan surga untuk mereka orang yang mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Sehingga cukup sekali saja ya, ketika sudah mengucapkan sudah cukup. Dari istirahat dulu. Kalau dia ternyata minta sesuatu, tolong ambilkan minum, ya sudah, kita kasih. Setelah itu bimbing lagi untuk mengucapkan kalimat tauhid. Setelah itu biarkan saja. Kalau dia berbicara lain, baru kita bimbing lagi untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ini sudah cukup sekali, sudah mengucapkan sudah. Ya, ini adab ketika seorang mengunjungi orang yang sedang yakni sakit berat, yang dikhawatirkan sakitnya itu akan membimbing kepada wafatnya beliau. Ya, ini terkait dengan talqin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dan ketika memang orang itu masih bisa secara sempurna untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tentunya lebih bagus. Berarti kan lebih sempurna ya, dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau sudah berat, nafas pun sudah berat, cukup satu kata ini saja, la ilaha illallah. Satu kalimat ini saja, la ilaha illallah. Jangan diperberat dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Adapun ketika mereka memang masih dalam keadaan bisa berbicara kalimat-kalimat yang lain, ya silahkan dibimbing untuk mengucapkan zikir-zikir yang lainnya. Semisal contoh istighfar, banyak istighfar saja. Ya. Tapi kalau memang dia sudah berat, maka cukup bimbing dengan kalimat tauhid saja. Karena ini yang ada jaminan ketika seorang wafat setelah mengucapkan kalimat tersebut, Rasul jamin dengan surga. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah al-hudur 'indal muhtadhar li talqinihi. Anjuran untuk hadir
di sisi orang yang sedang dihadiri oleh sakaratul maut. Jadi kalau orang sudah sakit berat, jangan ditinggal ya, ditunggui terus. Jangan sampai nanti ternyata dia wafat dalam keadaan kita nggak tahu kapan wafatnya. Ya. Maka terus dibimbing terus, ditungguin terus. Ya. Ketika memang sudah tersengal-sengal berat nafasnya, segera bisikkan di telinga kanannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bimbing itu saja. Kalimat ini saja, karena ini pun kalau sudah bisa mengucapkan sudah sangat bagus. Ya, tidak usah diperberat dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi cukup ini saja, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dalam Kitabul Janaiz, beliau mengatakan yatadammanul hadits al-hudur 'inda al-muhtadar. Hadis ini mengandung anjuran untuk untuk hadir di sisi orang yang sedang dihadiri oleh sakaratul maut. Orang yang sudah sakit berat jangan ditinggal, tapi ditunggui terus. Ya. Tujuannya apa? Litadhkirihi, untuk mengingatkan kepada dia terkait dengan anjuran untuk bertaubat, beristighfar dan yang semisal dengannya dari kebaikan-kebaikan, nasihat kebaikan, wa ta'nisihi, untuk menghiburnya, wa i'madi 'ainaihi, dan kalau memang sudah Allah takdirkan wafat, maka kita yang menyaksikan itu dianjurkan untuk memejamkan matanya. Ya, i'madu 'ainaihi, memejamkan kedua matanya. Dan di sana ada doa yang disunnahkan, yakni ketika memejamkan mata orang yang meninggal dunia, sebagaimana doa yang dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika yakni Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Rasul menyatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Maka kalau kita ya menyaksikan orang yang meninggal dunia, sudah jelas yakni kematiannya dia, mungkin kalau di rumah sakit kan ada indikatornya ya, di larinya sudah tidak ada gelombang lagi, sudah garisnya lurus ya, berarti ini sudah wafat ini ya, sudah garisnya itu. Kalau di ICU biasanya kan ada monitor itu ya, layar ya, nanti kalau masih ada gelombang, masih ada detak jantung, berarti kalau sudah lurus sudah, berarti sudah meninggal dunia. Maka ketika itu, ketika dia memang masih dalam keadaan matanya terbuka, maka dipejamkan seraya mengucapkan Allahumma ighfir li fulan, sebutkan namanya. Sebagaimana dahulu Rasul SAW ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasul menyatakan Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah derajatnya dia bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, berikanlah kepadanya ganti untuk keluarganya di waktu yang akan datang, waghfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah dia, ya Rabbal alamin, wahai Rabb yang mengatur seluruh alam, wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburnya dia kelak, wa nawwir lahu fi, dan berikanlah cahaya di dalam kuburnya dia. Ini doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika memejamkan yakni matanya orang yang meninggal dunia, dalam hal ini adalah Abu Salamah. Ya, Allahumma ighfir, sebutkan namanya ya, Allahumma ighfir li Abi Salamah, Allahumma ighfir li fulan, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, kemudian waghfir lana wa lahu ya Rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ada 6 permintaan di sini. Meminta ampunan untuk secara khusus untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Kemudian yang kedua, meminta ditinggikan derajatnya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, meminta agar supaya Allah memberikan ganti yang terbaik untuk keluarganya. Yang keempat, meminta ampunan untuk kita dan secara umum ya, untuk kita dan untuk orang yang meninggal itu. Yang kelima adalah meminta dilapangkan kuburnya. Yang keenam, meminta agar supaya Allah berikan cahaya di dalam kuburnya kelak. Ini 6 permintaan doa
yang Rasul ucapkan ketika memejamkan mata orang yang meninggal dunia. Maka ini juga sunnah yang hendaklah kita lakukan ketika kita menyaksikan orang yang meninggal dunia. Karena memang sudah jelas meninggalnya orang ini, biasanya orang meninggal itu dibarengi dengan pandangan mata. Jadi matanya itu mengikuti ruh yang keluar dari jasadnya. Sehingga meninggal dalam keadaan mata terbuka itu bukan merupakan tanda kematian yang jelek, bukan. Dan memang tabiatnya kebanyakannya seperti itu justru. Ketika meninggal justru matanya tetap dalam keadaan terbuka. Ya, karena mata itu mengikuti ruh yang keluar dari jasadnya. Sehingga bukan merupakan tanda kematian yang jelek ketika meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan matanya terbuka. Bukan sama sekali, bukan merupakan tanda kematian yang jelek. Justru ini adalah kebiasaan manusia, bahkan para sahabat sebagaimana tadi Abu Salamah pun seperti itu. Apakah kita katakan Abu Salamah itu wafatnya jelek? Kan tentunya tidak. Karena itu sama sekali bukan merupakan tanda wafat dalam keadaan jelek itu ketika matanya terbuka. Ya, ini perkara yang perlu kita fahamkan bersama. Kemudian juga sunnah yang lainnya adalah wal qiyamu bihuquqihi, yakni melaksanakan hak-haknya jenazah ini. Setelah memejamkan matanya, maka dia punya hak untuk disucikan, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini haknya jenazah. Wa hadza mujmalun alaih, inilah perkara yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin terkait dengan hak-haknya jenazah, hak-haknya orang yang meninggal dunia. Ini perkara Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Wa min al-isharatu ila sakaratil maut li hajatil muhtadhar litalqin. Hadis ini juga memberikan kepada kita faedah terkait dengan isyarat adanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah perkara yang benar-benar terjadi. Bahkan Rasul mengatakan innalil mauti lasakarat. Sungguh kematian itu benar-benar punya sakarat. Sakarat itu adalah masa-masa yang sangat berat ketika seorang itu hendak meninggalkan dunia ini. Ini namanya sakaratul maut. Ya. Sehingga butuh orang yang hadir menyaksikan untuk mentalkinnya. Karena ini berat. Belum tentu orang yang wafat itu dia ingat dengan kalimat tauhid. Karena orang itu wafat di atas kebiasaan ucapannya. Na'udzubillah, ketika seorang biasa mencela, mencaci maki, na'udzubillah, kalau dia ternyata wafat dalam keadaan habis mencaci maki. Ini kan termasuk di antara tanda su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek. Kalau orang biasa menyanyi, bisa jadi sebelum wafatnya dia akan apa? Menyanyi. Kalau orang biasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan nanti pun wafatnya dalam keadaan seperti itu. Karena orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Sehingga mulai sekarang, biasakanlah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk mengucapkan ucapan kebaikan, memperbanyak lisan kita untuk berzikir, mengingat Allah, bertahlil, bertasbih, dan zikir-zikir yang lainnya. Dengan harapan nanti, kita pun akhir hidupnya dalam keadaan seperti itu. Ya, sehingga belum tentu orang yang dalam keadaan berat, sakit yang sangat berat, di akhir hidupnya itu dia ingat dengan kalimat tauhid. Sehingga butuh orang yang hadir untuk mentalkin dia dengan kalimat tauhid. Ini selesai dari pembahasan hadis yang ke-20.